Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan bulan. Pagi ini pastikan kalian sudah sarapan, sholat duha, ngaji qiraati, dan hafalan tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang benda-benda yang ada di sekitarku. Hari ini bulan akan membahas tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu tentang wujud benda. Anak-anak soleh-solehah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda melalui percakapan. Yang kedua, dapat menghitung volume benda. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan arti penting menolong setelah menyimak cerita. Anak-anak soleh-solehah, terdapat beragam benda di sekitar kita. Benda yang beragam tersebut dapat berwujud padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda memiliki ciri sendiri. Dengan mengenali ciri-ciri setiap wujud benda, manusia dapat mengambil manfaat dari setiap benda. Wujud benda terdiri atas 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat dan volume yang tetap. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Contoh benda padat ada batu, kerikil, kursi, dan meja. Yang kedua, benda cair. Benda cair bentuknya akan sesuai wadahnya. Jika air di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Begitu juga jika air ada di dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti botol. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, dan susu. Yang ketiga, benda gas. Bentuk benda gas akan berubah sesuai wadahnya. Contohnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon, dan gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban. Anak-anak soleh-solehah, kamu sering menggunakan kata berat atau massa. Apa yang kamu ketahui tentang massa dan berat? Massa adalah jumlah materi yang ada dalam suatu benda. Sedangkan berat adalah ukuran gravitasi yang menarik suatu benda. Massa adalah milik benda dan tetap sama dimanapun benda itu berada. Berat adalah kekuatan. Berat benda adalah massa benda yang dipengaruhi gravitasi atau gaya tarik bumi. Berat benda berbeda menurut tempatnya. Misalnya, suatu benda memiliki bobot lebih ringan di bulan daripada di bumi karena gravitasi di bulan lebih rendah daripada di bumi. Berikut perbedaan massa dengan berat. Massa adalah jumlah materi dalam benda terlepas dari volume atau gaya yang bekerja padanya. Efek dari gravitasi, massa selalu konstan dimanapun dan kapanpun. Satuan ukuran massa dinyatakan dalam kilogram, gram, dan miligram. Neraca pengukur massa diukur menggunakan neraca 2 lengan, neraca Ohaus, neraca tuas, dan timbangan elektronik. Sedangkan berat adalah ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda.
Efek dari gravitasi berat suatu benda tergantung pada gravitasi di suatu tempat. Satuan ukuran berat dinyatakan dalam Newton. Neraca pengukur berat diukur menggunakan neraca pegas. Anak-anak soleh-solehah, neraca atau timbangan adalah alat ukur massa dan berfungsi untuk mengukur atau menghitung bobot atau massa suatu zat, benda, bahan, dan materi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Misalnya, gaya gravitasi bumi mampu menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan satelit buatan manusia. Anak-anak soleh-solehah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 2 buah wadah. Setiap wadah berisi air. Wadah yang pertama berisi air dan memiliki volume 75 mili. Sedangkan wadah yang kedua berisi air dan batu dan memiliki volume 100 mili. Pertanyaannya, berapakah volume batu tersebut? Maka untuk mengetahui volume batu tersebut adalah volume batu sama dengan volume air dan batu dikurangin volume air, yaitu 100 dikurangi 75. Maka hasilnya sama dengan 25 mili. Jadi volume batu tersebut adalah 25 mili. Anak-anak soleh-solehah, pernahkah kalian bermain memantulkan bola secara berkelompok? Pasti kalian pernah ya melakukannya. Kalian pasti melakukan permainan bola tersebut sambil berlari. Kemudian apabila ada teman yang terjatuh, kemudian mengalami luka lecet, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menolongnya. Bawa mereka ke UKS untuk kemudian diberikan obat. Saling menolong merupakan perbuatan yang terpuji. Dan perintah saling tolong-menolong pun terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian melakukan tolong-menolong dalam perbuatan permusuhan. Nah, bagaimana anak-anak soleh-solehah? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, wujud benda terdiri atas 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kedua, setiap benda memiliki massa yang dapat ditimbang dengan beragam timbangan. Dan yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan merupakan perbuatan terpuji. Tugas kalian hari ini, buka buku mahir kalian halaman 35. Aktivitas 2. Silahkan kalian hitung volume batu pada setiap gambar. Dan tugas yang kedua, tetap di buku mahir halaman 37, aktivitas 6. Silahkan kalian beri tanda checklist pada sikap yang menunjukkan tolong-menolong, dan berilah tanda silang pada sikap yang tidak menunjukkan tolong-menolong. Setelah kalian menyelesaikan tugas, langsung kirim jawaban kalian ke Bulan dan Pak Bahrul ya. Jangan lupa beri identitas nama dan kelas. Dan pastikan kalian rapihkan kembali buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Selamat mengerjakan, tetap semangat,
Dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti Kid. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kid.